Robinson terdampar di pulau terpencil, tapi dia merasa nyaman. Minumlah jus jeruk segar dan bangun villa yang tergantung tinggi di atas. Kemampuannya bertahan hidup di alam liar membuat Bayeks kagum. Di pulau itu, dia juga menyelamatkan warga setempat. Dia menamainya Jumat. Setelah itu, keduanya tinggal bersama, menjelajah di sebuah pulau terpencil. Suatu hari, Robinson mengamati laut. Sebuah perahu yang menghidupkan kembali harapannya. Jadi dia memanggil anjingnya, berlari melewati hutan, melompat ke kereta gantung. Lewati celah gunung, kembali ke villa. Ambil pistolnya, tembak panci di pohon. Nyalakan api unggun di puncak gunung. Dia ingin mendapat perhatian, atau dia akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari sini. Namun Robinson tidak menyangka bahwa yang datang ke sini adalah sekelompok bajak laut. Saat itu Robinson sangat bersemangat, berlari ke pantai dan melambai kepada mereka. Namun antusiasmenya ditanggapi dengan sikap dingin. Saya tidak punya senjata. James melambaikan tangannya, memerintahkan bawahannya untuk menangkap Robinson. 3 bawahannya bergegas menuju Robinson. Robinson melihat situasinya tidak baik, berlari ke dalam hutan. Pancing bajak laut ke dalam perangkapnya. Perangkap pengatur waktu diaktifkan, dan bajak laut pertama yang lari ditusuk dengan jarum di sekujur tubuhnya. Keduanya sadar akan bahayanya, jadi mereka lebih berhati-hati. Ia menemukan tanda di batang pohon yang ditinggalkan Robinson. Tapi ketika dia hendak memberitahu rekan-rekannya, kemudian orang lain terjebak dalam perangkap, dan mati. Kini dia harus lebih berhati-hati. Dia mengambil ranting, memeriksa setiap inci tanah. Benar saja, dia menemukan jebakan lain di batu itu. Setelah mendengar teriakan itu, Robinson mengira dia telah menyelesaikan semuanya. Tapi saat dia lengah, bajak laut yang masih hidup mengejarnya ke sana. Untungnya, Friday muncul tepat waktu dan menyelamatkan Robinson. Keduanya bertanya mengapa dia datang ke sini. Ternyata dulunya mereka memiliki peta harta karun, kini mereka datang ke sini untuk mencari harta karun berharga tersebut. Sepertinya para bajak laut ini tidak mungkin lagi membawanya kembali ke daratan. Namun Robinson juga tidak membunuhnya, melainkan juga membalut lukanya dan mengembalikan senjatanya kepadanya. Dia hanya ingin dia memberitahu istrinya bahwa dia masih hidup. Tapi, James tiba-tiba muncul, dengan 2 senjata di kedua tangannya. Saya mencari seseorang yang memahami tempat ini. Robinson telah terdampar di pulau terpencil selama lebih dari 20 tahun, tapi dia bersenang-senang. Tinggal di rumah gantung, minum jus jeruk setiap hari. Tiba-tiba suatu hari, sekelompok bajak laut yang mencari harta karun tiba di pulau ini. James mengambil Robinson dan Friday sebagai pemandu, membantu mereka menemukan harta karun itu. Namun Friday menolak, jadi dia melompat dari tebing. Tindakan hari Jumat ini mengejutkan semua orang. James melihat ke bawah, menurutnya Friday sudah mati. Namun dia tidak mengetahuinya, dia menggenggam batu yang menonjol itu. Dia selamat dan bahkan mencoba merangkak untuk menyelamatkan dirinya. James kembali ke Robinson, memaksanya mempelajari peta harta karun. Jika tidak maka akan berakhir serupa dengan hari Jumat. Saat Robinson hendak menolak James, dia melihat Friday mengangkat kepalanya. Jadi dia segera menggunakan alasan meneliti peta harta karun untuk menarik perhatian, memberikan waktu pada hari Jumat untuk melarikan diri. Melihat Friday sudah lolos, Robinson mengutarakan sikapnya. Olivia melihat Robinson tidak serius sehingga dia menamparkan wajahnya. Dia juga mengatakan untuk tidak bermain trik. Robinson mengatakan akan ada banyak kesulitan dan bahaya. Tapi mereka tidak peduli, karena mereka hanya mempunyai harta dalam pikiran mereka. Setelah itu, para perompak berangkat mencari harta karun tersebut. Ketika mereka sampai di tebing, Robinson melihat mereka tampak lelah. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk melarikan diri. Jadi dia melepaskan semua tanggung jawab dan langsung lari ke dalam gua. Ketika dia akan berhasil, Olivia berlari untuk memblokir pintu keluar. Robinson harus melepaskan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka pergi ke sebuah sungai, Robinson mempunyai ide untuk terjun sendiri ke sungai tersebut untuk memeriksa kedalaman sungai. Namun Santos langsung menepis anggapan tersebut. Karena dia tahu bahwa begitu Robinson kehabisan jangkauan senjata, dia tidak akan bisa lagi mengendalikannya. Maka dia memerintahkan bawahannya untuk pergi memeriksa, bawahannya turun untuk memeriksa sendiri. Saat dia memasuki perairan yang dalam, dia merasakan sesuatu berenang di bawah kakinya. Jadi dia mengayunkan pedang di tangannya, mengenai ikan pemakan manusia di bawah air. Sebelum dia sempat bereaksi, dia diseret oleh ikan pemakan manusia itu. James merasa Robinson mempermainkannya. Dia mencabut pedangnya dan mengancam Robinson.
Kalau tidak, aku akan memotong jari tangan dan kakimu. Saat itu, Friday kembali berbisnis. Dia naik lift buatan sendiri, pergi ke rumah gantung, mengambil beberapa senjata yang dia suka. Lalu siapkan busur dan anak panah lengkap, berangkat untuk menyelamatkan Robinson. Bisakah Anda bayangkan ini adalah kereta gantung udara? Desain sederhana, bentuk keren, 2 batang bambu di sebelahnya adalah pagar pelindung. Dioperasikan dengan berjalan kaki, memberi Anda pengalaman yang sangat menarik. Kereta gantung sederhana ini dirancang oleh pria liar Robinson sendiri. Saat itu, Friday mengikuti petunjuk dan datang ke sini. Setelah mengamati situasinya, dia menarik busur dan anak panah di tangannya dan mengarahkannya ke kepala James. Namun tidak mencapai sasaran. James bereaksi cepat, mengeluarkan senjatanya dan menembak. Tapi peluru itu hampir membuat salah satu komplotannya menjauh. Friday melepaskan tembakan kedua, hampir mengenai Junior Robinson. Olivia melihat ini, menaruh pedangnya ke leher Robinson, dan meminta Friday untuk meletakkan senjatanya. Friday hanya perlu meletakkan senjatanya dan mencari cara lain untuk menyelamatkan Robinson. Untuk memotong ekor Jumat, Olivia juga memotong kereta gantungnya. Saat itu, sekelompok orang lain datang ke pulau ini. Penjaga pantai telah mencari kelompok perompak lainnya, akhirnya menunggu saat yang tepat. Untuk mencegah para perompak naik ke kapal dan melarikan diri, kapten menembak kapal tersebut. Kemudian dia memerintahkan semua orang berangkat untuk menangkap para perompak. Tidak lama kemudian, seorang tentara menemui Friday. Namun Friday tidak panik, dia mencabut pedang dari perutnya. Namun dia hanya menebas batang pohon kelapa di sebelahnya. Friday dan prajurit itu kembali ke kediaman mereka. Mereka memutuskan untuk membiarkan Friday memimpin mereka menangkap para perompak. Mereka berangkat ke tepian sungai, Santos bersiap menyuruh mereka berenang menyeberangi sungai. Lalu dia menghentikannya, sebab di sungai tersebut terdapat ikan yang memakan manusia. Jadi Friday menyarankan untuk membangun kapal feri bambu. Membangun kapal feri bambu, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang ini sangat bodoh. Orang ini bahkan tidak bisa mengalahkan pohon kelapa. Apakah menurutmu dia bisa melakukannya? Tapi Friday mengatakan ajari mereka cara melakukannya. Di bawah bimbingan hari Jumat mereka berhasil menyeberangi sungai. Saat itu, para perompak sudah lama pergi namun masih berada di tepi sungai. James menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mengarahkan pistolnya ke Robinson, berniat membunuhnya juga. Namun Robinson tidak bingung sama sekali, ia memanfaatkan taktik memprovokasi para jenderal untuk menghalangi James. Karena masih awam dengan medan di sini, James hanya mempercayai perkataan Robinson. Tidak lama kemudian, Robinson membawa mereka ke tepi tebing. Ia mengucapkan beberapa patah kata untuk mengalihkan perhatian mereka, lalu menceburkan diri ke dalam air terjun. Patroli pantai sudah tiba, di depan tebing, di belakang pengejaran. Sepertinya para perompak tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Friday juga segera bergegas menyelamatkan Robinson yang koma.